Bab 728. Kesepakatan di ruang pribadi. Di dalam apartemen. Ketika Hailey menerima telepon itu, dia terlihat sangat tenang dan menjawab, "Oh, kamu main-main lagi, kakak. Mengapa kamu begitu dingin?" "Sudah terbiasa." Sally Liu di samping sangat bersemangat dan berkata dengan lantang, "Apa? Bajingan itu berani memprovokasi wanita lain." Kakak keenam, awasi. Aku akan bergegas ke sana dengan kakak tertua. Aku sudah mengawasinya dengan ketat. Vanessa Xiao memberikan alamat Twilight Bar, lalu menutup telepon dan berjaga di pintu ruang pribadi. Biarkan tidak patuh. Biarkan main-main. Nanti, kakak tertua dan ketiga akan datang. Mari kita lihat betapa tidak tahu malunya kamu. Vanessa Xiao sangat marah. Ia benar-benar tidak mengerti selera Louis Lu. Ia memperkenalkan teman baik Haralong kepadanya sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Akibatnya, Sena Miao ini, yang hanya bertemu sekali, memasuki ruang pribadi begitu cepat, sangat suka memainkan apa yang orang lain tinggalkan. Semakin Vanessa Xiao memikirkannya, semakin marah dia. Dan ketika Louis Lu tertangkap, dia harus dididik. Dan dia tidak bisa hanya mengajar sendiri, tetapi dia harus memanggil saudara perempuan lain dan bergiliran untuk bertarung. Yang membuat Louis Lu malu sampai malu. Di ruang pribadi, Louis Lu langsung ke intinya. "Trik macam apa yang kamu mainkan? Apakah kamu menargetkanku? Atau apakah kamu menargetkan kakak keenam? Kakakmu yang keenam?" Sena Miao tertegun sejenak, lalu dengan cepat sadar, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu berbicara tentang yang di luar. Aku tidak menyangka Kaisar Dewa Louis memiliki begitu banyak kakak perempuan. Jika kamu mengikutiku ke ruang pribadi sendirian, apakah kamu tidak takut kakak perempuanmu akan salah paham?" Ekspresi Louis Lu menjadi dingin, dan dia sedang tidak ingin menjawab. Sena Miao ini mengungkapkan keanehan di mana-mana. Louis Lu benar-benar ingin bertanya apa yang ingin dia lakukan. Tetapi pihak lain terus berbicara omong kosong, yang membuat Louis Lu merasa kesal. Saat kesabaran habis, ia tidak keberatan membiarkan wanita ini melihat sisi kasarnya. Sena Miao sepertinya merasakan ketidaksabaran Louis Lu, dan berkata dengan getir, "Tuan Lu benar-benar bingung. Bukankah baik bagi kita untuk mengobrol sebelum membuat kesepakatan?" "Kesepakatan apa?" Louis Lu mengerutkan kening. Di ruang pribadi dengan pencahayaan yang ambigu, mudah bagi pria kesepian dan seorang janda untuk mengucapkan kata-kata seperti transaksi, yang dapat dengan mudah membuat orang membayangkan ia adalah warga negara yang taat hukum dan baik. Louis Lu tampak acuh tak acuh. Sena Miao terkekeh dan berkata, "Tuan Lu, mengapa kamu begitu gugup? Apakah aku akan menelanmu? Aku ingin memintamu untuk membantuku berpartisipasi dalam sebuah kompetisi." "Tidak tertarik." Louis Lu bahkan tidak bertanya tentang permainan itu, dan menjawab dengan rapi. Sena Miao tersenyum dan berkata, "Tuan Lu tidak perlu menolak dengan terburu-buru. Aku bisa membuat kesepakatan denganmu." "Tidak tertarik." Louis Lu masih menjawab seperti ini. Dia tidak kekurangan apapun, tidak memiliki apapun untuk diperdagangkan. Sena Miao tidak terburu-buru, dan berkata perlahan, "Aku tahu minat umum, dan sulit untuk mengesankan Tuan Lu. Tetapi bagaimana jika aku ingin bertukar informasi tentang pengalaman hidup kakakmu?" Ekspresi Louis Lu membeku. Pengalaman hidup kakak keenam memang sulit untuk membuat Louis Lu terkesan dengan minat biasa. Tetapi begitu melibatkan kakak perempuannya, Louis Lu akan menjadi sangat perhatian.
Apakah kamu tahu pengalaman hidup kakak keenam? Louis Lu menatap Sena Miao dari dekat, mencoba menentukan apakah dia berbohong. Aku tahu Tuan Lu akan tertarik. Sena Miao menunjukkan ekspresi percaya diri. Selama kamu setuju untuk membantuku, aku akan memberitahumu tentang pengalaman hidup Vanessa Xiao. Mengenai bukti, mengapa aku harus percaya bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya? Louis Lu menyatakan keraguan yang mendalam. Sena Miao berkata sambil tersenyum. Jika kamu berjanji untuk membantuku berpartisipasi dalam kompetisi, maka kamu secara alami akan bertemu dengan Ibu Vanessa Xiao. Mereka hampir diukir dari cetakan yang sama. Pantas saja Sena Miao memandang Vanessa Xiao dengan mata seperti itu pada perjamuan terakhir sebelumnya. Ternyata dia mengenal Ibu Vanessa Xiao. Louis Lu berpikir keras. Setelah beberapa saat, tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, kakak keenam menjalani kehidupan yang cukup baik sekarang. Aku tidak perlu membuat kesepakatan apapun denganmu." Vanessa Xiao berbeda dari saudara perempuan Louis Lu lainnya. Dia sering aktif di layar dalam beberapa tahun terakhir. Jika orang tuanya benar-benar ingin menemukannya, bagaimana mungkin tidak ada pergerakan begitu lama? Karena alasan inilah Louis Lu pernah berpikir bahwa saudara perempuan keenamnya dibawa dari Gunung Jiexing oleh orang-orang dari Sekte Perompak Langit. Jadi dia tetap acuh tak acuh. Tapi saat Sena Miao mengatakan ini hari ini, situasinya menjadi sedikit halus. Jika apa yang dikatakan Sena Miao bohong, Louis Lu tentu saja tidak harus menyetujuinya. Jika benar, berarti orang tua Vanessa Xiao ada di dunia ini. Dan mereka juga mengatakan bahwa Vanessa Xiao sangat mirip dengan ibunya. Maka orang tuanya pasti bisa mengenalinya. Sekarang ia mengenalinya. Mengapa tidak mencarinya? Pasti ada alasannya. Louis Lu tidak tahu alasan spesifiknya. Dia menolak Sena Miao. Di satu sisi, itu juga untuk tujuan menyelidiki. Karena Sena Miao ini tidak mudah. Melihat penolakan Louis Lu, Sena Miao sama sekali tidak sabar. Tetapi memandang Louis Lu dengan setengah tersenyum dan berkata, "Pemikiranmu benar-benar berbeda dari orang biasa. Itu di luar dugaanku. Tapi aku percaya bahwa kamu akan berjanji kepadaku. Selain itu, aku bisa memberitahumu secara blak-blakan. Aku ingin kamu mengikuti kontes pembunuhan. Jika kamu menang, kamu akan hidup. Jika kalah, hanya ada satu cara untuk mati." Berani dengan terang-terangan menceritakan nasib kalah dalam permainan. Itu menunjukkan bahwa Sena Miao memiliki keyakinan penuh untuk membiarkan Louis Lu berpartisipasi dalam kontes pembunuhan ini. Louis Lu tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. "Aku tidak bermaksud membuat kesepakatan denganmu. Tapi sekarang kamu masih berbicara begitu menakutkan. Bukankah itu membuatku semakin mundur?" Sena Miao tidak menjawab secara langsung, tetapi mengajukan pertanyaan. "Kamu tahu, mengapa penulis skenario gendut dari kru bekerja sama denganku dalam akting?" Petunjuk bar malam datang dari mulut penulis skenario Wang. Saat itu, Louis Lu merasa pertengkaran di antara mereka berdua agak disengaja. Jadi dia datang ke bar ini dengan sikap ingin mencobanya. Dan dia bertemu Sena Miao di sini. Saat dia melihat Sena Miao, Louis Lu yakin bahwa mereka sengaja membawanya ke bar ini. Hanya saja Louis Lu masih merasa aneh saat itu. Bagaimana penulis skenario Wang berani berakting di depannya? Bukankah dia takut menghukumnya setelah diekspos? Pada saat ini, Sena Miao berkedip dan berkata sambil bercanda, "Kamu adalah Kaisar Dewa Louis. Kamu pasti pernah mendengar tentang Gu Cinta, kan?"
Bersambung.